Halo, selamat malam Pak Yaza, Deming, Alif, Alif. Salah screenshot. Apa kabar Pak Yaza sama Alif? Baik bang. Baik, Baik ya, Kak. kabar baik ya. Alhamdulillah. Oke, sip. Kita akan mulai saja kelas kita hari ini. Jadi, selamat malam. Udah pada makan belum? Sudah, Kak, sudah, Kak. Udah ya, udah makan malam ya. Alhamdulillah. Oke deh. Kalau gitu kita akan mulai saja untuk kelas kita hari ini. Terakhir kali itu kan kita belajar tentang gunting kertas batu ya. Nah, kita hari ini akan masuk ke dalam pelajaran baru namanya adalah daftar dan tapel. Ya, atau kita sudah mulai masuk ke dalam materi struktur data. Ya, apa itu materi struktur data? Ada yang tahu? Atau struktur data itu apa sih? Nggak tahu, Kak. Nah, jadi kita akan mulai belajar yang namanya struktur data. Itu tempat kita menyimpan banyak data sekaligus. Gitu. Ya, kita coba share screen dulu. Nah, minggu lalu kita belajar yang namanya proyek ya. Proyek dan sekarang kita masuk ke dalam daftar dan tabel. Oke, sebelum itu kita mulai saja di absen dulu ya. Berarti siapa yang belum join nih? Selamat malam, Alif. Sudah ya, Alif. Amelia izin. Kemudian Andi Miska belum ada. Naila juga belum. Kemudian Fayaza sudah, Ferdi belum. Maxwell belum. Hasan Al-Arik belum juga. Raska Jiro juga belum. Oke, sip. Kalau gitu kita mulai aja ya. Jadi kita mulai masuk ke dalam yang namanya struktur data dan betul tadi struktur data itu adalah tempat kita menyimpan banyak data sekaligus. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi untuk struktur data pertama ada yang namanya daftar dan tabel. Ya, ada yang tahu apa itu daftar dan tabel? Nah, jadi kalau daftar itu kan berarti list gitu ya. Oh, langsung pada join. Halo, ada banyak nih. Itu udah ada Hasan, udah ada Raska, sama udah ada Andi Miska juga. Ya, jadi kalau misalnya yang namanya list atau daftar, itu adalah tempat kita bisa menyimpan banyak nilai sekaligus. Contoh, kalian pengen bikin eh, pertanyaan satu itu nanti urutannya ke berapa gitu. Itu bisa menggunakan yang namanya daftar. Jadi, pertama kalian gak bakal terlalu ribet karena kalian sudah punya satu variabel untuk nyimpen banyak nilai. Ya, itu yang utamanya. Oke. Nah, jadi daftar itu apa? Daftar itu adalah tipe data Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data berurutan. Jadi ada urutannya, ya. Jadi misal kalau kalian punya variabel hasil terus sama dengan pakai kurung siku, itu kita kasih nama sebagai list.
Dan setiap data yang dipisahkan dengan koma itu punya urutan satu urutan gitu. Jadi di sini 181 urutannya ke 0, oh 1761 dan seterusnya bertambah satu. Oke? Jadi kalau misalnya kita panggil urutan ke 0 yang kalian dapatkan apa? 181. Ya, karena urutannya mulai dari 0 gitu. Ya. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan dengan list? Jadi, pertama, kalau kalian nanti mau menambahkan sebuah list atau membuat list baru, tinggal bikin sama dengan list. Kalau mau menambahkan datanya, tinggal kasih append dan ini contohnya gitu. Nanti kalian suruh masukin nama belakangnya siapa aja, kemudian dibikin looping ya. Kalau misalnya yang diinput itu bukan nol, maka tinggal ditambahkan aja hasil yang baru diinput tadi ke dalam listnya gitu ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Kim Lee John gitu. Nanti setiap kalian input datanya tersimpan ya. Misal kalian pengen ngebikin yang udah ada data listnya gitu ya. Nah, itu berarti digimanain? Kalian bikin dulu list yang udah ada datanya moderator gitu. Kemudian tinggal cek kalau misalnya ternyata datanya udah ada jangan ditambahin. Pakai in untuk mengurutkan pakai dot sort ya. Kalian bikin dulu list yang udah ada datanya terus disuruh input dan kita bikin jangan sama dengan nol. Dan kita tinggal cek aja apakah datanya itu ada di dalam partisipan atau listnya. Kalau misalnya ada berarti sudah direkam, sedangkan nggak ada tinggal di append atau ditambahkan. Ujungnya tinggal di sort ya. Gitu. Oke? Kemudian list itu bisa kita gunakan untuk looping ya. Dan kalau misalnya kalian pengen bikin split itu nanti bisa dipisahin. Jadi dengan satu string kayak gini kalian bikin dot split itu nanti akan menjadi satu list yang terpisah-pisah angkanya. Padahal digabungin di awal ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal kita rubah ke integer di looping gitu. Oke. Jadi string sama list itu hampir mirip-mirip ya. Bedanya apa? Bedanya define. Nah, itu list nggak bisa pakai find. Terus bedanya kalau di list itu bisa append sama remove. Nih, append 3 artinya nanti nilai 3 nambah di belakang. Remove 5 berarti nilai 5 nanti hilang. Gitu. Ya. Oke deh, ada pertanyaan dulu semuanya. Kalau belum ada, kita langsung saja kerjain latihannya bareng-bareng. Kalian bisa langsung ke platformnya aja ya. Nah, kita buka ya. Nah, kita buka yang modul 4 lesson 1 ya, struktur data lesson 1 nomor 1. Nah, nanti nomor 1 jawabannya ada 3. 2 dan 3 itu nanti kita mengetik ya. Nomor 3 itu kita masang-masangkan ya. Nomor 4 nanti baru mulai ngoding. Oke? Yuk, ada pertanyaan dulu sebelum kita kerjain latihannya. Kalau belum ada, silakan langsung diklik saja link yang ada di chat tuh. Dan kita langsung latihan ya.
Ya, semuanya jangan lupa login. Nomor satu kalau bingung ada di layar Kadaut ya, silahkan dicek. Nah, nanti kalau sudah ke nomor 3 ya, nomor 3 itu pembahasannya gimana mendapatkan item, daftar dengan nomornya, terus menentukan panjang daftar pakai lem ya, berarti kehadiran item tinggal kasihin, urutkan berarti pakai sorting, menambahkan berarti append ya. Yang nomor 3 ya. Ya kan yang bingung boleh lihat layar Kadaut ya. Udah semua? Coba Kadaut cek. Oke, masih nomor 3 ya. Ya sudah. Halo Tiara, selamat malam. Selamat malam, Kak. Tiara tuh udah ngerjain ya? Iya, sudah. Heeh, ya udah, nggak apa ya kalau misalnya menyimak sambil review-review ya. Atau mau ngerjain yang bonus duluan juga boleh. Ini si Maxwell tuh hadir, cuman belum ngerjain. Max, jangan lupa dikerjain ya. Kita langsung lanjut aja kalau gitu ya ke Oh nomor iya. 4. Oke, boleh minta tolong dulu dibacain ya sama Fayaza. Fayaza tolong bacain yang warna biru ini.
Nama panggilan pengguna sering disimpan dalam arsip dalam urutan acak dan ditambahkan saat terhubung. Selesaikan program yang memproses daftar pengguna itu harus satu mengatur nama panggilan dan urutan alfabetis, dua hitung jumlah pengguna yang sekarang berada di chat, tiga tampilkan dengan indah daftar bernomor seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke, yang nomor tiga ini, thank you ya Kak Eza ya. Udah kerjain. Kita tinggal nomor satu aja urutan alfabetis. Berarti yang baris tiga ya. Untuk mengurutkan ini kayak gimana? Berarti tinggal kasih yang namanya users sort. Sedangkan kalau panjangnya ya jumlahnya berarti pakai yang namanya line users. Ya. Nah, kalau kita checklist apa yang terjadi? Ya udah, nanti dia bakal diurutkan meskipun awalnya max ya. Dia dari C dulu. Kemudian totalnya kan ada emang ada 4 ya. Ya udah dengan line akan dapat 4 gitu. Oke. Ini ya baris 3 dan juga baris 5. Silakan dibuat. Udah, kalau coba cek ya. Oke. Sip, masih ada yang ngerjain di nomor 4. Coba kerjain dulu. Yang bingung, yang dibenerin baris 3 dan baris 5 doang ya. Silahkan, Max, Asan, coba lagi nih. Udah sih, kalian berdua doang. Bisa, Max? Ada pertanyaan dulu? Udah bisa Kak. Udah bisa? Oke. Sip, kalau udah bisa, kita langsung lanjut aja ke bagian berikutnya yang nomor 5 ya. Nah, nomor 5 boleh minta tolong dibacain sama Raska. Raska tolong bacain yang warna biru ya. Dinyalakan mikrofonnya dulu, Raska. Raska Jiro. Waduh, hilang nih berarti. Oke, silakan Program Raska. ini membantu penyelenggara untuk mempertimbangkan keinginan para pemain sehubungan dengan topik turnamen. Program ini meminta memasukkan nama game yang diinginkan. Satu, jika gamer telah memasukkan keinginan seperti itu, maka akan dicetak permintaan ditemukan di keinginan. Dua, jika keinginan seperti itu belum dimasukkan, maka ini dicetak keinginan tidak ada. Program harus bekerja seperti pada gambar. Oke, sip. Thank you ya. Nah, berarti gimana caranya? Kita akan membuat, kalau misalnya emang ada, ditemukan, tapi kalau nggak ada, berarti nggak ada. Tidak ditemukan ya. Berarti ya tinggal kasih if ya. If searching in games. Nah, kalau misalnya dia ada di dalam games apa? Print. Jadi kalian tinggal copy saja ya. Copy permintaan ditemukan di keinginan. Otherwise, printnya apa? Keinginan tidak ada ya. Oh, udah deh, gitu doang ya. Checklist. Nah, ini memintanya misalnya CSGO.
Nah, dia ada, berarti ditemukan gitu. Dari baris 4 sampai 7 ya. Oke, sudah. Coba kada cek dulu. Nah, udah ya, udah semua. Oh, Raska masih nomor 3, Raska. Iya, Raska baru join ya. Bisa nggak, Raska? Ini nomor 3 nih, kalau bingung. Yang lain kalau sudah boleh kerjain dulu bonusnya yang terakhir itu ya. Silakan. Udah bisa. Nah, ini yang nomor 4 kayak gini nih, Raska.
Tinggal users.sort sama line users ya. Udah tuh. Nah, ini nomor 5. Nomor 5 tinggal kasih if sama else. Nah, udah cek. Oke, sudah semua ya. Sip. Kalau sudah semua, kita lanjutin dulu ke materi berikutnya. Ada pertanyaan dulu? Kalau belum ada, kita masuk ke bagian kedua. Ya, bagian kedua itu adalah daftar lanjutan. Lanjutannya gimana? Jadi, nanti kalian bisa membuat yang namanya slicing. Slicing ini, kalian bisa mengambil data sekaligus lebih dari satu. Ya, kalau misalnya tadi kan per indeks gitu ya, dari nol atau misalnya indeks satu. Nah, ini kita bisa ngambil dari indeks nol sampai ke 2, tapi duanya nggak termasuk. Berarti dari nol sampai ke satu, yaitu max sampai level 4. Ya. Nah, gimana caranya? Yang bagian berikutnya kalian bisa pakai yang namanya join. Join ini menggabungkan yang asalnya dari list jadi satu string, ya. Sedangkan kalau yang tanda panah gitu ya, joinnya ya udah berarti nanti digabunginnya pakai tanda panah gitu, bukan spasi, ya. Yang perlu dinotis adalah ini dalam list semuanya harus bertipe string. Kalau enggak nanti dia jadi error, ya. Nah, misal kalian pengen merubah string data gitu ya di dalam satu list itu ke dalam integer. Nah, bisa pakai yang namanya looping, tapi panjang ya. Ya, habis kalian looping nanti tinggal dibikin skor int, skor i lagi gitu. Padahal pakai yang namanya map itu bisa lebih ringkas. Jadi nanti kalian bisa ngebikin yang asalnya angka ini itu akan diputer nih semuanya satu persatu langsung dirubah ke dalam integer. Cara pakainya map, panggil fungsi yang akan diputernya gitu ya, yang dijalankannya int, panggil listnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya awalnya adalah list string, kalian pakai list map int score, dia nanti berubah jadi list angka gitu. Ya. Nah, bagian berikutnya adalah ada yang namanya tuple. Jadi kalau misalnya tipe data list itu kan bisa kita rubah ya. Nah, ini kadang yang jadi berbahaya. Misal nilainya 34 jadi 100 kan itu beda jauh ya. Dengan tuple itu adalah tipe data yang nggak bisa dirubah. Ya, kalian nanti tinggal dibikin aja pakai kurung biasa ya. Kalau list kan tadi kurung siku. Oke, sisanya sama aja dengan list. Ya, ada pertanyaan dulu? Belum ada ya, clear ya. Kalau clear kita langsung kembali lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2, nomor satunya itu ada satu ya. Itu nanti tinggal dipilih aja. Terus nomor duanya nanti tinggal dipilih ada 3 ya. Nah, 3. Terus nomor 3 itu SI, 4 nanti baru ngetik ya. Silakan langsung dikerjakan aja yang nomor duanya ya. Ya, langsung kerjain.
Nomor 3 berarti dia join sama map ya. Kayak nanti tinggal ngetik nomor 4. Terus kamar mandi bentar ya. Baik. Udah semuanya? Udah ya, udah sampai nomor 4. Oke, kita bahas yang nomor 5. Eh, boleh minta tolong dulu dibacain sama Ferdinand ya. Ferdinand tolong bacain yang warna biru. Silakan. Halo Ferdinand, kedengeran suaranya? Halo, Ya, tolong bacain ya. oke. Program meminta memasukkan serangkaian nilai yang dipisahkan oleh spasi. Kemudian analisis kinerja dibuat. Kinerja stabil dianggap sebagai situasi di mana setiap nilai lebih besar atau sama dengan yang sebelumnya. Program harus satu, masukkan set nilai dengan menggunakan input. Menghasilkan daftar nilai yang menampilkannya di layar. Dua, keluarkan hasil analisis kinerja stabil atau kinerja tidak stabil. Program harus bekerja seperti pada gambar. Thank you Ferdinand ya. Nah, jadi kita akan membuat yang mana yang stabil dan mana yang nggak stabil gitu. Alias nanti kalau ada nilainya yang turun, maka dia disebut sebagai kinerja yang tidak stabil. Ya, caranya berarti gimana? Caranya kita akan bikin aja pertama-tama em, kita buat kayak di gambar ya. Berarti kita bikin aja mark sama dengan int input ya. Atau input dulu aja input. Dia kan teks ya. Masukkan tanda yang dipisahkan oleh spasi. Nah, ini kalau misalnya sudah disuruh input, kita tinggal bikin aja dia di split juga supaya dia langsung ke dalam list ya. Nah, kita update lagi aja nilainya gitu. Kita update berarti list map ya supaya dia langsung ke angka. Jadi kita kasih int panggil marksnya lagi. Ya. Nah, kita bikin di sini growth sama dengan 1. Maka kalau misalnya ya kita looping for I in range eh, len dari marksnya itu kurangi 1,
Maka yang akan kita dapat adalah tinggal dicek dulu if marksnya itu ya, yang angka setelahnya itu lebih gede ya atau lebih kecil daripada yang sekarang, maka yang kita buat adalah growth-nya -1 ya. Tapi kalau misalnya ternyata if growth-nya itu sama dengan 1, maka ya print kinerja stabil kayak di gambar. Nah, otherwise apa? Otherwise berarti, nah ini tinggal di print aja, kinerjanya tidak stabil. Kayaknya tinggal dihapus saja. Checklist deh. 1, 2, 3, 4. Nah ini stabil nih karena naik terus. Waduh. Oh, mengatur analisisnya jangan lupa ya. Ini mengatur analisis nih. Print, mengatur analisis marks. Nah, ya kayak gini. Ini lumayan panjang. Tapi yang penting adalah kalau misalnya ada nilai yang turun, maka dia tidak stabil ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyain ya. Sudah semua?
Kedengaran? Oh, ada yang baru Asan yang udah bisa. Coba download lagi aja. Habis itu tolong share screen lihat mana bagian mana yang error. Sudah? Kak, Udah ya? Kak, mau nanya. Oh iya. Kenapa Kak Eza? Nggak bisa di checklist itu. Coba share screen ya. Boleh tolong share screen yang nggak bisa dicek, nggak bisa hijau. Hmm, K-nya 2. K-nya kapital. Ini K-nya 2. Iya, kayak gitu. Jangan ngerti ya. Karena nggak akan bisa kamu. Cuma kamu jangan foto. Hmm, Jadi cuma nggak boleh. Pokoknya apa yang beli. Jangan basi ya. checklist ulang coba. Tuh, Tapi juga jadi pokoknya. Apapun yang dipasang dari kita. Kalau pukul kamu kayak begini. kok nggak ada? Kok nggak bisa sih checklist ulang coba? Aduh, adek. Aduh, pinter. Jangan apa tuh. Oh iya, nggak pakai tanda seru itu. Yang terakhir kok pakai tanda seru.
Sip. Yang lain udah bisa? Wah, suara apa yang tadi? Mama nggak, apa tadi? Ah, nggak tahu. Ah, Oke, kalau udah bisa kita lanjut aja. Eh, Andi Miska boleh minta tolong bacain? Silakan yang warna biru ya. Saat menjalankan program, 1. Daftar kelas bernomor yang disortir harus dicetak. 2. Input nama belakang siswa harus diminta. 3. Daftar baru yang disortir harus dicetak. Program ini akan menjadi bagian dari proyek besar, sehingga pencetakan daftar harus dilakukan dalam bentuk fungsi print students. Pengembang call sudah mulai menulisnya dan memberikan hintnya. Program harus bekerja seperti pada gambar. Oke, lagi ya. Nah, berarti gimana caranya kita mau ngebikin print student dulu? Ya, ini dihapus aja pagarnya. Nah, kalau sudah di print student, berarti kita tinggal bikin di dalamnya my students ya. Nanti kita tinggal bikin kayak di gambar print daftar kelas. Dan kalau sudah di print, kita bikin i sama dengan 1. Lalu di looping ya. For siswa in my students. Nah, nanti tinggal kita print ya supaya ada angkanya. Panggil yang i-nya. Kemudian kita kasih strip ya. Strip dan panggil nama siswanya. Gitu. Habis itu i-nya jangan lupa di plus 1 ya. Oke, nah ini udah ada my student, oke. Tinggal ditambahin siswa baru deh. Tambahin siswa baru ya berarti student aja ya. Student sama dengan input ya. Masukkan nama belakang siswa. Dan kita tinggal bikin aja eh my students-nya apaan dari si student. Dan jangan lupa di sort ya. Supaya diurutkan tadi yang udah dibacain sama si Miska ya. Kalau di checklist, nah nanti apa menambahkan data diri ya. Data diri siswa gitu. Tergantung sama alfabetis ya. Jadi baris mana yang ditambahin? Baris 1 sampai 6. Ya, kemudian dari baris 13 sampai 15. Silakan. selanjutnya kita akan ke nomor. Yang pertama ada berlian. Experimental fashion, art circus. You're not making berlian into a cloud, you have to make her beautiful. Karena ini eksperimental beauty, aku ngeliat berlian udah beauty kan, terus dengan baju yang fluffy-fluffy, make upnya juga yang nyambung warnanya, ini jadi kayak berlian banget gitu. Berlian banget, aku temanya itu harus transformasi. Ada momen seperti itu, ada transformasi. Pola. Ya make upnya dark banget, jadi dia kelihatan kayak anti no artis banget. Berarti pola banget pokoknya dia kayak mau kayak terus ada akhir loh sama lah mirip-mirip kan pas ngeliatin pola bilang tuh so uncomfortable. Aku pilih matanya yang bold jadi kelihatan lebih tajam terus pas banget dikasih baju yang nyala-nyala gitu ada glamour-glamour jadi buat aku nggak mau apa kamu kan kayak gitu aku aja jalan tapi itu kerja banget tapi kebetulan tua itu dan aku ada sama ini kalau yang berupa grup gue kemarin nggak lagi yang saatnya kami untuk tari mulai dari Varela dulu boleh aku suka lihatnya agak di overline tapi mungkin warnanya yang kurang cocok sama warna bajunya tapi kalau saya bajunya Udah semua? Suara cek ya.
masih pada ngerjain, silahkan. Susah banget karena dari reference makeupnya benar-benar diubah banget, benar-benar kayak out of the box. Kamu tuh meng-upscale penggunaan makeup dengan looknya sehingga escalate untuk lebih bagus lagi gitu di Asia. Which is very well done. Kita pasti betul. Ya kayak itu tuh cocok di modelnya sesuai dan tema yang kan. Perjalanan reference makeupnya ada banyak warna selain ungu lah ya. Tapi kalau nggak dari ini kita pada sama warna ungu. Terus aku nanti eksperimen yang warna-warna yang lebih strong. Aku suka kayak pas mereka habis lihat itu kan kayak ketutupan gitu loh warna-warnanya. Jadi kayaknya kurang deh. Kalau menurut aku terlihat matanya agak kecil ya. Jadi jarak antara dari alis dan mata itu lumayan tight gitu. Mungkin kalau misalnya pemilihan modelnya bisa ke Raisa, matanya bisa lebih berasa warna-warna percampurannya gitu. Kalau buat Paula, menurut aku juga apa ya, mungkin matanya bisa lebih bold lagi gitu, lebih ikonik gitu. Oh, kayak kelihatan tua. Mungkin pemilihan apa ya, kalau warna, biasanya warna bibir sih, warna bibir, ini lebih muda, jadi lebih fresh ya. Konsepnya tidak salah, soalnya sama tuh nggak ingat kalau ini harus kayak berubah. Mereka makeup beauty blend sama makeup beauty colorful. Jadi transformasinya itu menarik, Kak. Penilaian tentang challenge hari ini akan sesuai dengan tema kita, Beyond Transformation. And the winner of today's challenge adalah congratulations to team Iko. Yay, kami ya as I expected lah. Lihat yang pincang, kayak ketawain dia. Dia bener-bener salah konsep. Kalau emang sesuai konsep nggak kok ya. Cuman kalau aku tahu di situ konsepnya itu, aku ganti modelnya terus penjelasan aku nanti. Aku bisa menang harusnya karena menurut aku yang kemarin tuh nggak banget. Untuk tim pemenang, kalian akan mendapatkan reward makeup produk dari Makeover. Akhirnya aku udah tahu makeup produk. Untuk tim yang kalah, kalian akan mendapatkan punishment yang sudah menunggu kalian di rumah. Dan PA-nya masih kalah dapat punishment lagi. Udah bete banget ya. Jalan-jalan seperti ini. Males banget, males banget. Udah semua? Kita coba cek lagi. Ya, tinggal satu, dua, tiga ya. Masih ada. Ada Ferdi, terus ada Hasan, sama ada Raska ya. Yuk dibuat. Pengen banget dari kemarin ya. Aku seneng banget pas kita lihat rewardnya. Ini kayak siapa yang nggak mau coba cewek make up ya, etis bagi-bagi gitu loh, dan tapi kan nggak dibagi ke aku gitu. Bang, pelit semua kayaknya. Tapi Udah ada yang kesulitan nggak? dan dari kemarin tuh udah kan punishment berdua. Dan kali ini mau ya kayak tahu kawan lagi ya kita sampai kita sama ke mereka kita kalian
Satu lagi. Kalau nggak timbul gini-gini. Nah, tapi yang saya buat langsung maaf anggota tertutup padaku. Ya, udah ya bisa ya. Kalau nggak ada, kita langsung lanjut aja ke bonus ya. Boleh minta tolong dulu dibacain sama Alif ya. Alif tolong bacain Alif. Pengembang modernisasi sedang menguji keefektifan kode baru. Mereka mengukur waktu eksekusi kode dalam milidetik, membuat perubahan pada kode dan mengulang pengujian. Jumlah tes tidak diketahui sebelumnya. Anda perlu mengidentifikasi perubahan mana yang berdampak negatif pada kecepatan eksekusi. Selama setiap pengujian, program menerima string dengan hasil pengukuran waktu eksekusi kode. Jika selama beberapa pengujian kode dijalankan lebih lambat daripada tahap sebelumnya, Anda perlu menampilkan angka dan hasil dari semua pengujian tersebut. Kak, Baik banget. Soalnya kan aku Kak, nggak tahu jika Marela gitu kan. Kan. Marela nyuruh-nyuruh, nggak udah silakan ya nama satu saya kasih gitu ya. Ya, no. Ya, kamu itu memang pasti mana aneh kita aduh, kamu ampun, bocil ribut ini. Cerita dari awal ini akan halo Kak, soalnya ya Sudah? mungkin Sudah? udah. Oke deh. Kalau sudah, kita akan coba membuat apa? Kita mau coba membuat di mana nanti yang dia itu meningkat, maka nanti akan dapat printnya ya, gitu di bawahnya. Oke? Oke, nah berarti pertama-tama yang akan kita buat adalah Bentar. Kita kayak digambar lagi ya, kita suruh input dulu. Misalnya tes gitu ya. Terus masukkan hasil tes dipisahkan dengan spasi. Nah, dot split. Habis itu kita bikin lagi tes lagi ya. List ya. Kemudian di map lagi. INT panggil tesnya. Habis itu kita tinggal bikin for I in range. Nah, range-nya berapa? Dari 1 sampai len dari tesnya. Nah, nanti tinggal kita bandingin lagi if time ya. Sorry, if test I kurang 1 ya atau nilai sebelumnya itu kurang dari nilai yang sekarang, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan print test no, terus tinggal panggil aja I plus 1, terus kita tinggal kasih strip, terus kita kasih lagi tes I, dan kita panggil ms. Dah, kalau checklist 1 kasih 2. Nah, nanti yang naik dia dapat ya, gitu. Oke, silakan boleh langsung dibuat.
Kayak besok photoshootnya kita ngalamin ini kelas lagi berhasil kreatifan saya belum berkeluarga. Siapa tahu mungkin kita dari presiden. Kenapa? Karena melihat siapa mereka pasang mulai kecil. Kamu ini bicara sebenarnya juga kamu kenapa so? Aku tahu Shalfa bakal usaha, cuma sekarang dia ketawain dulu aja. Abis ini dia langsung gitu. Shalfa ketawa-ketawa di situ, tapi aku tahu jauh dia tuh stres. Dia kayak pressure karena ini challenge kita udah kalah, tapi ya dia ketawa-ketawa. Ya ketawain aku bisa disuruh jadi ketua sama Kak Iko yang udah aku tahun kosong. Tadi tahu, dari tadi nahan banget untuk gak nangis sekarang aku kelihatan lemah di mata. Kelompok satu kayak, oh beneran tong kosong, oh beneran gak bisa mikir, anaknya lawak, pucon gitu. Kesankan gitu, seakan-akan emang kelompok bakalan kalah. Kita major aja belum udah dibilang kayak gitu. Apalagi aku serius, paling itu aja kamu bercanda. Kayak, kan aku mau serius, katanya mereka merasa aku mengganggu mereka. Tapi dikit-dikit apa, konten belajar komposisi aku tuh mau buktiin di sini gitu loh bisa mau mereka ketawain aku mau mereka katain aku mau mereka bilang aku terserah yang penting aku pulang ke rumah jadi the first generation. Udah, kayak Hasan sudah nih. Yang lain, Fayaza juga sudah. Alif juga sudah ya. Ada yang punya pertanyaan belum sejauh ini? Satu belah aku udah aku janji aku gak bakal kalau sampai misalnya mereka aku yang gak ada bicara suami kayak panas gitu kan saya kayak kelihatan kelihatannya susah gitu kayak pernah hari di kota ini aku udah pasti nggak muat kakinya. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kita akan mengerjakan yang nomor 3, latihan tambahan. Ya, silakan boleh langsung diklik kembali saja. Kita coba kerjain yang latihan tambahannya. Jadi di latihan tambahan kita akan pasang-pasangkan saja. Nah, kalau ini digabungkan berarti nanti dia akan ditambahkan jadi digabung ya. Split, oke, ini nanti lagi aja. Join, berarti nanti dia digabungin ya. Itu dia digabungin. Kemudian len, ini dapat panjangnya berapa, replace, dihapus, remove,
masih mencoba fokus cuman kayak udah kayak Sorry. Remove itu kesalahan terjadi ya. Nah, yang split dia jadi kayak gini. Oke, ini nomor satu ya, silakan. ya panik mereka bukan mereka bisa come up with the post that verb aku kayak what does a verb post even mean. Bagaimana saatnya kami memberikan penilaian bagaimana challenge yang sudah kami lakukan tadi. Kami akan mereview siapa yang terbaik. Untuk runway challenge kali ini, Tracy. Selamat. Bener banget sih, soalnya kayak pembuktian itu ke diri sendiri. Kalau dulu-dulu aku udah sering runway itu terbukti di sini kalau emang aku bisa. Masih ada satu nama lagi yang akan menjadi runner up di challenge hari ini. Iko. Oke, selamat Tracy dan juga Iko. Kalian menjadi winner of this challenge. Teman-teman kamu atau para model lain yang performance-nya setiap banget nama beli panggil nggak tahu kenapa kelihatan dia jarang kan. Bisa ya. Nah, kalau sudah bisa kita lanjutin lagi. Nomor 2 ya. Nomor 2 boleh minta tolong sama Tiara ya. Tiara tolong bacain Tiara. Tiaranya bisa ada ya? Halo? Nah, mikrofonnya masih mati. Ke Max saja ya. Max boleh minta tolong bacain yang nomor 2 ini, Max. Silakan. Pasti sudah aku pilih itu sebenarnya kan kita Pengguna memasukkan elemen yang dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi dan ingin pose yang baik. program menampilkan setiap elemen kedua mulai dari yang pertama. Program harus bekerja seperti pada gambar. Fiksi siapa lagi? Face. Oke, thank you ya, Max. Nah, berarti gimana caranya? Kita tinggal buat aja kayak di gambar ya. Kalau nggak aku buat foto. Kita berarti akan dibikin string ya, sama dengan input, Jadi aku masukkan elemen, dan yang lain siapa yang habis itu i sama dengan 0, dan kita bikin aja while ya, i-nya itu kurang dari len, dari stringnya, ya maka yang akan kita dapatkan adalah si karena aku nggak ngerasa string dari urutan yang ke i-nya kita. Ya? Nah, jangan lupa i-nya itu akan ditambahin sama dengan 2. Ya. Nah, ini masukin elemennya kuartal gitu. Nah, nanti dia akan dapat seperti ini. Bentar. Oh, jangan lupa di split. Nah, kayak gini ya. Oke, silakan boleh langsung dibuat ya. Ini yang terakhir aja. Bonus sisanya nanti bisa jadi latihan di rumah. enggak dan awalnya kenapa pasti ada tapi aku berusaha untuk berpikir karena tujuan aku kesini itu untuk bisa terjun ke dunia modeling seutuhnya. Banget kemarin kan itu momen banget.
banget sih maunya sebentar. Jadi aku masuk ke dapur, aku buka penggantinya ternyata full. Enak sih itu ngobrol-ngobrol, mau buat bonding sama teman-teman yang lain. Pas ke atas, ternyata kamar-kamarnya udah disediain, udah dibikin ini. Kita sama sama aja. Ternyata pertama kamar ya awal sama Kisha. Itu mereka tuh dari luar kota, Surabaya, Solo. Lucu banget mereka pada omongan aku keluar dari mana. Ternyata kamarku yang paling gede. Oke, ada pertanyaan dulu, Safar. Sip. Kalau belum ada ya, sudah selesai saja. Jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Sudah belajar mengenai list ya. Dengan list kalian sudah bisa tahu gimana caranya nanti difilter datanya, terus nanti slicing dan macam-macam. Kayak intinya adalah kalian bisa nyimpan banyak nilai dalam satu data atau satu variabel gitu. Oke? Sip, itu aja untuk kelas kita hari ini. Ada pertanyaan dulu Tiara, Fayaza, Ahsan, Andi, Alif sama Max. Nggak ada. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kelasnya kita cukupkan. Nanti kita ketemu lagi berarti di pertemuan berikutnya untuk membahas struktur data yang lain ya. Bye-bye. Tiara, Fayaza, Hasan, Andi, Miska, Alif, sama Max. Selamat malam. Happy Malam. weekend Makasih ya. Kak. Makasih, Terima kasih Kak. ya semuanya. Dadah.